warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Saudaraku semua, para jamaah zikir noto ati padang ati setiap Rabu malam Kamis yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai mengaji hikam. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah menyampaikan isi dari kitab hikam. Makalah pertama akan dibaca. Makalah pertama, min alamati i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'in inda wujudir zalali. Tengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadinya padanya suatu kesalahan atau dosa. Tanda seseorang berpegang pada amal, yaitu nuqsanur roja inda wujudiz zalal, berkurangnya harapan ketika menemui kesalahan. Saudaraku semua, i'timad maknanya berpegang dengan teguh, cekelan kuat, seperti sabda baginda Rasul, as-sholatu imaduddin, sholat adalah cagae agama. Maknanya agama ini tidak akan berdiri kokoh jika gak ono cagae. Nah, sama seseorang yang i'timad berpegang teguh terhadap amal, maka ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena kita manusia amat sangat lemah. Amal ini jamak, maknanya apa? Ada banyak amal. Yang pertama, amal syariat. Bagaimana amal syariat? Contoh umpama sholat fardu, sholat sunnah, puasa, zakat. Ini amal-amal syariat. Contoh umpama zikir, umpama ada keterangan barang siapa membaca akhir dari surat Taubat, laqad ja'akum, sampai akhir sebanyak 7 kali, habis maghrib dan habis subuh 7 kali pula, maka akan dijaga oleh Allah. Umpama baca setelah subuh dijaga sampai maghrib, baca setelah maghrib dijaga sampai subuh. Suatu saat karena repot kemudian dia tidak membaca, maka dia akan, jika berpegang dengan amal, maka dia akan merasa, waduh, aku gak moco, wataku aku kena musibah. Nah, ini berarti i'timad alal amal, berpegang terhadap amal. Contoh lagi, ada keterangan barang siapa yang melakukan sholat sunnah sebelum asar 2 salam, maka akan terbebas dari neraka umpam. Kemudian dia ajak mesti sebelum asar sholat sunnah 2 salam. Nah, kemudian suatu saat ternyata repot atau bahkan sakit gak iso nglampahi sholat, maka dia akan berpegang pada amalnya tadi,
iso nglakoni, menjadi lemah, menjadi cacat dan lain sebagainya. Contoh umpama membaca waqiah setiap hari, maka rizkinya akan ditanggung oleh Allah. Kemudian ternyata rizkinya lancar betul, suatu saat ternyata dia nggak baca waqiah umpama, ternyata rizkinya menjadi seret. Dia maka waduh, gara-gara aku gak mau waqiah. Lah ini loh, sehingga dilarang kita berpegang pada amal. Kenapa? Akhirnya mengesampingkan Allah. Seharusnya bagaimana? Berpegang pada Allah, yakin kepada Allah, selalu ta'aluk kepada Allah, gumantung no kabeh kepada Allah. Yang kedua, amal thariqah. Apa amal thariqah? Hatinya zikrullah, atine zikir kepada Allah. Ketika seseorang hatinya zikrullah luar biasa, tapi kemudian menjadi masalah ketika dia merasa bahwa dengan zikir hatinya menjadi penyelamat dia, suatu saat ternyata dia lalai kepada Allah, maka menjadi penghalang, menjadi penyebab dia merasa, waduh, hatiku gak zikir, menjadi penyebab dia lemah, sehingga hatinya zikrullah, syariatnya dilakukan yang baik, thariqahnya dilakukan yang baik, maka gantungkan semuanya kepada Allah. Yang terakhir, amal hakikat. Tadi Islam terdiri dari syariat, thariqah, hakikat. Terakhir amal hakikat. Bagaimana amal hakikat? Berserah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ketika seseorang sudah berserah kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Tetapi jika berpegang dengan ini terus menerus, berserah kepada Allah dari dirinya terus menerus, rumongso awake selalu berserah, maka bisa jadi ini menjadi penghalang. Suatu saat kok lalai, sehari tidak berserah kepada Allah, maka menjadikan dia lemah. Maka bagaimana seharusnya kita? Syariat lakoni sing apik terus menerus, thariqah zikir hati lakukan terus menerus, hakikat ikhtiar maksimal terus menerus. Maka setelah itu mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah, kita ditakdirkan af'alullah, diri merasakan la haula wala quwwata illa billah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Lakukan syariat thariqah hakikat tenanan, sehingga Allah bertajalli, Allah hadir di dalam diri kita, mengenal Allah. Nek wis mengenal Allah, mohon maaf, ibadahnya tidak dari dirinya, tapi puncak dari ibadah karena kita ma'rifatullah, mengenal Allah, ibadahnya dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Maknanya bagaimana? Bukan berzikir lagi, tapi dizikirkan. Bukan sholat lagi, tapi disolatkan. Diri bersaksi kepada Allah bahwa Allah maha segala-galanya, sehingga kita supaya sampai puncak ini,
bagaimana diri sampai puncak ini. Syariat lakukan yang baik dan benar, thariqah lakukan yang baik dan benar, hakikatullah lakukan yang baik dan benar, sehingga amalnya bukan dari dirinya suatu saat, tapi amalnya benar-benar dari Allah. Diri lemah, tak punya daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Sedikit yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar selalu dibimbing oleh Allah menuju ridhonya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi